Selamat malam pendengar Katanya Podcast. Balik lagi sama Indah buat nemenin istirahat kamu. Semoga apa yang kalian lakukan hari ini bisa berdampak baik untuk masa depan kalian. Sebelum masuk ke episode kita kali ini, pastikan kamu berada di posisi ternyaman kamu. Lepasin beban kamu hari ini biar bisa simak episode ini dari awal sampai akhir. Setelah 3 minggu gue gak bisa ngedit podcast karena di satu sisi gue laptopnya rusak. Karena gimana ya, gue waktu itu pengen ngedit podcast edisi standar kecantikan tuh bullshit. Tapi untuk episode ini gue mungkin agak mundur jadi episode 11 dan episode 10 menjadi apa yang lo denger sekarang. Laptop gue sempat error di bagian keyboard. Gue kira keyboardnya rusak, tapi kalau keyboardnya rusak secara menyeluruh, tombol power itu pasti nggak bakal berfungsi. Tetapi anehnya tombol power gue tuh berfungsi. Tetapi untuk ngedit huruf atau angka atau lain sebagainya itu nggak bisa berfungsi dengan baik. Jadi gue perbaiki di teman gue yang kebetulan punya usaha perbaiki laptop. Jadi gue serahin ke dia untuk memperbaiki laptop gue, dan voila, laptop gue sudah balik dan bisa digunakan seperti sebagaimana mestinya. Thank you buat temen gue. Dan sebenarnya selama gue laptop gue rusak, laptop gue diperbaiki, gue sempat buat episode podcast di mana gue ngebuatnya itu waktunya sangat singkat. Dan kebetulan saat gue mau istirahat, gue terbesit gitu loh idenya, karena ini topik yang menurut gue enak buat dibahas. Topiknya tentang toxic relationship, dan gue gak nguploadnya di Spotify atau YouTube channel, tetapi di IGTV pribadi gue. Sebenarnya gue mau upload di IGTV Katanya Podcast, tapi ya audiensnya masih sedikit, jadi gue seenggaknya memperkenalkan dulu Katanya Podcast di di IG pribadi gue. Dan gue di situ ngebahas toxic relationship, dan itu bukan gue yang langsung mengalami, tetapi gue melihat kejadian teman gue, dan gue sudah menyimpulkan dengan seenak udah gue menyimpulkan kalau itu toxic relationship. Tapi bagi gue itu kayaknya toxic relationship because seperti yang kalian dengar, mungkin kalau kalian udah dengar di IGTV IG pribadi gue @indahhidayati, gue belum sempurna gitu ya. Kayaknya gue belum menyimpulkan bagian mana yang dimaksud toxic relationship dari gue gitu. Gue lupa menyimpulkan karena gue saat itu take-nya tuh lagi otak tuh lancar-lancarnya, jadi gue nggak pakai skrip gitu. Dan itu memang kejadian teman SMA gue, namanya Siti. Ini nama samaran pastinya. Gue juga pernah mengalami namanya toxic relationship, but aku belum cukup tertarik untuk ngebahas toxic relationship yang gue alami. Dan kalau gue udah mood aja kali ya gue bahas apa yang gue alami selama gue menjalani toxic relationship itu. Secara sadar atau tidak sadar, gue udah pernah ngalamin namanya toxic relationship. Tapi gue kali ini gak mau bahas tentang toxic relationship karena gue masih mengumpulkan materi-materi atau ingatan-ingatan gue tentang toxic relationship ini. Dan episode kali ini sesuai dengan judulnya, yaitu unfollow sama dengan ingin menikah. Ini agak-agak cringe gitu ya. Cringe itu gimana sih bacanya? Cringe, but aku bacanya cringe aja gitu ya. Karena ada dua kejadian yang sangat menarik menurut gue, dan secara kebetulan baru 2 kali aja udah gue bilang kebetulan gitu ya. Kalau berkali-kali mungkin bisa gue anggap fenomena maybe. Karena ini bercerita gimana sih? Ini menceritakan tentang lelaki yang pernah gue suka. Asik, kayaknya seru nih kalau ngebahas lelaki yang pernah gue suka. Ini sebatas gue pernah suka sama orang ini, tetapi gak pernah sampai pacaran gitu ya. Ya miris lah namanya. Gue juga
lebih sering di PHP-in dan kegeeran sih daripada gue pacarannya gitu. Nggak bisa kehitung gitu, gue udah suka sama cowok ini tapi mereka nggak mau ke jenjang yang lebih pasti kayak pacaran gitu. Kalau gue dulu kayaknya pacaran tuh asyik gitu, setelah gue ngalamin namanya pacaran ternyata gak cuma diri sendiri kita aja yang mikir diri sendiri, tapi mikir anak orang juga gitu loh. Gue tuh orangnya agak sensitif ya kalau misalkan angka followers gue yang kayaknya kebanyakan akun-akun bodong ya. Itu gue agak sensitif kalau angka followers gue itu hilang 1 atau hilang 2 atau turun beberapa aja gitu. Gue punya aplikasi untuk ngelacak siapa aja yang unfollow gue, barangkali teman dekat gue atau mungkin orang yang udah ngefollow gue tapi nggak follow balik gitu. Ini gue ceritain ada 2 orang cowok yang pernah gue suka. Yang satu pernah gue suka dari SMA, yang satunya pas waktu kuliah gitu. Gue gak akan sebut nama aslinya, gue mungkin akan sebut nama samaran lagi. Jadi untuk yang pertama gue akan cerita tentang cowok yang gue suka bernama siapa ya? Bimo. Bimo ya. Gue ketik dulu. Gue tanpa skrip nih ngomongnya ya, karena gue refleks aja pengen ngebahas ini. Nah, Bimo ini teman SMA gue juga. Pokoknya SMA gue berwarna deh, banyak cerita ya. Bimo ini adalah teman SMA gue. Jadi gue dari MOS sampai lulus, gue sukanya sama orang ini aja. Itu kan gue bucin banget gitu loh. Gue suka sama Bimo ini 3 tahun. Masa SMA 3 tahun tuh gue sukanya sama Bimo aja gitu. Gue pernah suka sekali terus habis tuh pernah gak suka lagi, habis itu lagi gue kasmaran sama Bimo kepada orang yang sama. Kita pernah dekat, terus habis itu kita memutuskan untuk gak bareng lagi, dalam artian kita gak melanjutkan ke hubungan yang serius yang bisa dibilang pacaran, dan kita mengakhiri masa PDKT kita. Dia aja sih yang mengakhiri dan gue memutuskan untuk nurut aja karena ada suatu hal yang gak bisa kita ganggu-gugat, gak bisa kita bantah. Ini adalah salah satu hal yang sensitif sebenarnya. Gue gak akan kasih tahu apa alasannya kenapa gue sama Bimo ini mengakhiri PDKT itu. Oke. Jadi saat kita lulus, kita pisah, kita hanya kontek-kontekan lewat BBM. Waktu itu masih ada BBM ya. BBM itu bukan bahan bakar minyak ya guys, tapi BlackBerry Messenger. Jadi ya sebelum terkenalnya Instagram, kita tuh kontaknya tuh lewat BlackBerry Messenger, terus kadang Line juga pernah, dan waktu itu belum punya WhatsApp. Punya sih kayaknya, tapi jarang banget dipakai. Jadi kita kontak dari situ, dan setelah gue memutuskan untuk enggak lagi menggunakan BBM karena berat banget ya di Android gue waktu itu, beralihlah aku ke Line. Nah, Line itu juga makin lama makin berat juga nih di HP gue, jadinya gue uninstall. Sampai sekarang gue nggak pakai Line. Akunnya tetap ada, tetapi gue nggak pakai. Gue nggak install di HP Android gue nggak install di HP iOS gue nggak install Line itu karena berat banget, sumpah, bikin lelet gitu aja gitu. Singkat cerita, kita udah lama nih nggak kontak. Kita hanya saling follow di Instagram. Jadi si Bimo ini dia punya pacar gitu. Bimo tuh punya pacar dan menurut gue bagus gitu. Dan dia pernah cerita kalau gue pernah nge-DM dia tuh gak dibales, lama banget durasinya gak bales, ada 2 bulan pada 3 bulan. Gue langsung mikir kayaknya ya wajar lah orang itu gak ngebalas DM gue, karena gue tuh siapa gitu harus harus dibalas chatnya secara cepat gitu. Gue tahu diri saat itu. Setelah itu gue ngerasa kita tuh cuma interaksi di Instagram tuh dikit banget. Say hello paling atau balas story mungkin, itu pun sangat jarang. Terakhir gue tahu dia pacaran sama perempuan yang ia sayangi
yang bener-bener sayang banget nih kelihatannya, karena dia selalu publish hubungannya di feeds-nya, di story-nya juga, dan dia pernah bilang sama gue, maaf ya Ndah, kalau misalkan gue nggak bales itu tandanya Instagram gue lagi dipegang sama cewek gue, jadi gue nggak berani ngebalas DM lo gitu. Wow, kayaknya bucin banget nih, udah kelihatan banget bucinnya, karena dimana mungkin mereka udah saling percaya sampai tukar-tukaran Instagram mungkin. Gue nggak tahu kadar kepercayaan pasangan tuh apakah harus diukur dari ketika kita saling bertukar media sosial atau gimana. Gue nggak tahu, gue nggak mau tahu hubungan mereka gitu. Jadi gue bilang oh iya nggak apa-apa gitu. Dan pernah nih gue beda pendapat nih. Beda pendapatnya nih bukan kita berdebat di DM Instagram, tetapi kita saling nyindir mungkin. Bukan saling nyindir, gue nyindir dia, mungkin dia ngerasa gitu. Jadi singkat cerita dia buat IG story tentang cowok nakal itu, sebut nakal-nakalnya cowok pasti dia akan mencari cewek yang baik gitu. Dan gue nggak setuju dong sama pendapat seperti itu, kayak kuno banget nggak sih? Senakal-nakalnya cowok pasti pengen punya pacar, bukan senakal-nakalnya, gue susah. Senakal-nakalnya cowok pasti pengen punya pacar yang baik, perempuan yang baik. Gue langsung mikir, hello, mana ada perempuan baik yang mau sama cowok nakal gitu loh logikanya. Mungkin ada beberapa ya, tapi kalau gue sih nggak mau gitu ya, nggak mau banget gitu ya. Bukan berarti gue nggak menerima apa masa lalunya gitu loh. Tapi kalau masa lalunya nakal terus habis itu sampai sekarang ke bawah gitu masih nakal, ya aduh mending urusin diri lo sendiri deh daripada lo punya pasangan untuk ngurusin diri lo gitu. Hidup ini berat coy, ngurus diri sendiri aja kadang bingung gitu, ngurusin anak orang lain lagi ya kan. Langsung dia instastory-nya tuh nge-tag ceweknya, nge-tag IG ceweknya, dan gue mikir wah nih orang udah gak benar nih. Kalau punya logiknya kayak gini, gue kalau ada orang nggak sependapat sama gue tuh gue agak celingnya gimana gitu sama orang. Tapi beda pendapat tuh sudah pasti gitu, pasti bakal ngalamin gitu. Jadi gue masih belajar untuk nerima bahwa kalau ada orang yang berbeda pendapat sama gue itu hal yang biasa gitu. Dan habis itu berapa bulan atau berapa minggu gitu, salah logika gue, berapa minggu atau berapa bulan gitu ya, dia nge-unfollow gue. Dan gue kaget dong, kenapa nih orang yang gue kenal 3 tahun di SMA dia tuh nge-unfollow Instagram gue gitu. Gue udah kenal sama keluarganya, gue udah tahu seluk jelek tetek bengeknya, gue tahu gitu, tapi dia nge-unfollow gue gitu. Gue langsung wah, apakah orang ini tersindir dengan instastory gue? Ya kalau tersindir bagus lah, logikanya nggak ada yang gitu, nggak ada cowok, nggak ada, mungkin ada gitu, tapi bagi gue nggak mau gitu loh kalau gue dipasangkan sama orang yang nakal. Kalau ke bawah sampai sekarang, mending kalau lu dulunya nakal tapi udah berubah jadi lebih baik sekarang, ya nggak masalah gitu, karena yang dulu aja gitu loh. Begitu pemikiran gue gitu. Gue nggak tahu apakah dia yang unfollow gue atau ceweknya yang unfollow, ya gue nggak tahu, gue nggak nanya gitu. Sampai sekarang dia nggak unfollow gue juga nggak unfollow dia gitu, kita saling unfollow. Oke dah, beres, cerita selesai gitu. Dan singkat cerita, beberapa tahun kemudian gue iseng-iseng nih pengen nge-stalking siapa gitu yang udah gue unfollow, termasuk orang-orang yang mungkin sekarang yang dulunya pernah nyakitin gue, tapi gue nggak gue nggak follow dia, tapi gue stalking kalau misalkan IG-nya nggak private ya. Termasuk si Bimo ini gitu. Gue stalking Instagram Bimo di baru-baru ini kok, bulan Juli ini gue stalking set. Dan yang bikin gue langsung menghela nafas adalah dia sudah menikah di bulan Februari 2020. Itu gue langsung kayak ngerasa wow, dia tuh pernah cerita sama gue kalau dia pengen menikah umur 27, sedangkan gue sama dia tuh seumuran. Mungkin kita cuma beda, dia bulan berapa ya, bulan Juni kalau nggak salah, gue bulan November, itu beda 5 bulan aja kita lahir.
Terus dia pernah bilang sama gue dia pengen nikah umur 27 tahun, ternyata maju 3 tahun. Maju 3 tahun, jadi umurnya udah 24, 23 sih waktu itu, sekarang kan udah 24, 23, dan ya dia sudah menikah dengan perempuan yang waktu itu apa ya, perempuan yang sama gitu loh, perempuan yang dia tag instastory itu pacarnya. Langgeng ya, dan sampai ke pernikahan, dimana itu tahap yang lebih serius dan lebih sakral gitulah ya. Gue ngerasa kayak ada sesuatu yang kosong gitu. Dia udah nikah ya. Wah, gue telat banget taunya. Gue tahu dia sudah menikah 5 bulan setelah dia menikah gitu. Wow, kayak gue nggak bisa ngejelasin apa perasaan gue gitu. Sampai detik ini gue nggak bisa ngejelasin apa gue sedih, kenapa gue sedih, karena dia kan bahagia gitu sama perempuan yang dia pilih. Kenapa gue sedih gitu? Kayak ada sesuatu perasaan yang kosong tapi gue nggak bisa jelasin. Gue udah ngelepasin dia, gue udah dari sejak kita mutusin untuk nggak lanjutin PDKT itu, gue udah bener-bener mati-matian untuk ngelepasin dia, dan akhirnya gue udah sekarang tuh udah bener-bener ngelepasin dia, tapi gue ada sesuatu yang kosong gitu. Gue nggak tahu apa namanya istilahnya, gue ngerasa kosong tapi gue nggak bisa ngejelasin itu. Gue langsung mikir, wow, jadi dia nge-unfollow gue tuh karena dia pengen nikah gitu. Itu adalah sesuatu yang sangat sepele. Gue nggak tahu dia nge-unfollow berapa orang lain, kayak apa mantannya mungkin di-unfollow, tapi mantannya ini nggak ngeh kalau Bimo ini nge-unfollow dia gitu kan, nggak tahu ya. Apa cuma gue? Kalau cuma gue tuh kenapa masalahnya gitu? Gue pernah bikin lo tersinggung? Apakah lo tersinggung dengan instastory gue atau gimana? Gue nggak tahu. Dan gue rasa gue nggak perlu menanyakan hal ini, karena ya udahlah, kalau nge-unfollow aja, bukan perkara yang serius gitu. Itu kisah gue sama Bimo. Dan untuk yang kedua, di kasus yang sama, gue kasih nama siapa ya? Tony deh ya, si Tony. Gue ngefans banget sama Tony sampai gue ngerasa suka banget sama dia. Jadi apa ya, si Tony ini seorang penyiar radio dan sangat ngehits lah ya di masanya itu. Gue sempat berinteraksi sama dia secara langsung dan berinteraksi lewat chat Instagram, dan lebih sering ketika dia siaran, gue kadang modus gembelnya tuh nge-request ke dia gitu. Nge-request waktu dia siaran, dan jujur kalau gue ceritain sini sebenarnya gue malu gitu. Kalau inget sebenarnya gue malu gitu, tapi ya gue cerita ini dengan nama samaran dan nggak semua orang tahu gitu. Dan singkat cerita, gue naksir nih sama nih Tony. Tony ini beda berapa tahun ya sama gue? Beda setahun sih, tapi kalau untuk pendidikan kita beda 2 tahun. Dia 95, gue 96. Pendidikan beda 2 tahun. Dan sewaktu itu dia galau karena skripsi. Karena skripsi itu pasti siapapun pasti akan mengalami atau pernah mengalami namanya fase galau skripsi gitu ya. Terus gue pernah, karena gue anak IT, gue pernah ngehadiahin dia sebuah gambar yang gue edit sendiri gitu. Lalu setelah dia memutuskan untuk resign dari radio yang membesarkan namanya, mungkin dia resign itu karena dia sudah mempunyai pekerjaan yang dimana harus ngelepas karirnya sebagai penyiar radio. Dari situ gue nggak pernah tahu kabarnya lagi selain gue ngefollow Instagram. Kita masih saling follow Instagram waktu itu, dan gue udah hilang lah masa gue ngefans sama dia, udah hilang seiring berjalannya waktu. Dan tiba-tiba bulan Juni, gue nggak tahu detailsnya kapan tanggalnya, dia nge-unfollow gue. Padahal gue tuh sama dia nggak ada masalah sebelumnya. Nah, kenapa nih orang nge-unfollow gue? Gitu. Kayaknya perkara serius banget ya kalau ada orang yang nge-unfollow gue gitu. Masih mending di-unfollow. Kalau di-block gimana?
Gue gak pernah tahu masalahnya kan. Dia nge-unfollow gue. Gue mikir, kenapa lo nge-unfollow gue gitu? Gue gak ada salah apa sama lo. Semua pikiran-pikiran negatif itu ada di gue. Gue overthinking kalau udah kayak gitu. Jadi ya daripada gue ribet ya gue unfollow balik gitu. Selesai masalah. Gue gak tanya kenapa dia nge-unfollow gue, karena itu bukan urusan gue. Namanya juga media sosial ya, siapapun bisa unfollow gitu. Dan beberapa hari kemudian atau beberapa minggu maybe, gue iseng-iseng buka Facebook nih. Gue di Facebook masih temenan sama si Tony ini gitu. Muncullah di lini masa Facebook gue masih main Facebook untuk mengetahui kenangan-kenangan yang gue perbuat 8 tahun, 7 tahun, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tahun yang lalu. Walaupun sebenarnya gue udah berniat untuk ngetutup akun Facebook gue, tetapi gue ya udahlah biarin aja gitu. Biarin aja media sosial yang gue punya dari kelas 6 SD sampai detik ini gue masih ada tuh Facebook. Dan di lini masa Facebook gue menemukan bahwa Tony ini menayangkan siaran langsung. Siaran langsungnya nih bukan dia buat podcast atau gimana. Bukan karena dia punya podcast dia siaran langsung di Facebook, tetapi di thumbnail siaran langsungnya ada nama dia dan nama perempuan. Gue gak tahu nama perempuan ini siapa. Ternyata pas gue cek dari komentarnya, gue cari jawaban di komentar, karena itu adalah jalan ninja gue untuk tahu apa yang sedang terjadi. Happy wedding Tony, semoga samawa dengan istri. Oh, dia menikah guys. Dia nikah ternyata. Gue stalking ya pakai jalan ninja berikutnya, jalan ninja selanjutnya. Gue stalking bukan di feeds-nya, tapi di foto yang dia yang ditandai ke dia di Instagramnya dia. Untung Instagramnya dia masih belum di private, jadi gue bisa nge-stalking di bagian foto tag-nya gitu. Ada foto dia melakukan pernikahan dan temennya ini yang upload foto itu lagi live streaming gitu. Jadi karena masa pandemi ini tidak boleh banyak orang yang datang ke pernikahan. Mungkin di suatu pernikahan itu hanya keluarga dekat dan teman-teman, ya temennya mungkin nggak banyak gitu. Jadi ya nggak bisa menyaksikan secara langsung, itu bisa lewat live streaming gitu. Dan jeng-jeng ada foto dia bersanding dengan seorang perempuan yang sudah dia ikat dalam suatu upacara sakral yang bernama pernikahan. Lagi-lagi yang menurut gue kebetulan nih terjadi. Oh, lo nge-unfollow gue karena lo mau nikah gitu. Kok kalau misalkan itu memang suatu hal yang baru. Ini gue baru ngira-ngira dan gue main-main sebenarnya. Kalau lo mempunyai pemikiran kayak gitu, masalahnya tuh apa ke gue gitu? Gue patah hati? Enggak. Cuma kalau lo ngelakuin hal itu, lo berdua Bimo dan Tony, kalau lo ngelakuin hal itu sama gitu, dengan maksud yang sama, gue jadi kepikiran di sini dan gue ngerasa kosong gitu. Kenapa lo segitunya gitu? Walaupun cuma nge-unfollow ya, tapi gue kepikirannya tuh emang rese banget nih, gue overthinking terus gitu. Ada masalah apa sih gitu? Gue sampai bertanya-tanya, lu ada masalah apa? Jadi gue punya pemikiran nih, kalau ada orang yang nge-unfollow gue, oh dia mau nikah gitu. Suatu kesimpulan yang nggak logik sih, tapi ini kebetulan gitu. Jangan sampai gue buat teori konspirasi unfollow sama dengan pengen menikah gitu ya. Jujur gue nggak patah hati, tapi gue ngerasa kayak kalau Bimo dan Tony ngelakuin hal yang sama untuk suatu tujuan yang sama, gue jadi kepikiran gitu. Gue ngerasa kayak gue ada punya salah apa sih sama kalian berdua sampai kayak ngelakuin hal ini, sampai putus komunikasi gitu loh. Jujur gue Bimo dan Tony, sama Bimo sama Tony ini, kita cuma bisa kontak dan punya kontaknya itu lewat Instagram aja. Untuk media sosial lain seperti WhatsApp, Line, atau BBM udah gak ada lagi ya. Line atau WhatsApp itu udah gak ada gitu. Walaupun sama Tony masih ada Facebook, tapi kan gue jarang pakai Facebook. Paling cuma ngeliat kenangan doang sama siapa yang ulang tahun gitu.
Itu yang bikin gue kepikiran gitu. Kok jago banget sih orang-orang ini buat gue kepikiran gitu. Gue udah banyak pikiran, lo tambah pikiran lagi gitu. Tapi dari apapun itu, apa penyebabnya mereka unfollow gue gak masalah. Karena itu media sosial kalian semua. Gue gak punya hak untuk ngatur-ngatur siapa yang harus gue follow, siapa yang harus kalian follow, siapa yang harus kalian unfollow. Itu terserah kalian gitu. Gue gak ikut campur karena itu di luar kendali gue. Gue fokus untuk mengusahakan apa yang bisa jadi bisa masuk dalam kendali gue ngubah apapun yang sebelumnya gue salah, tetapi gue mencoba untuk perbaiki secara pelan-pelan. Untuk Bimo, happy wedding. Gue belum telat ya untuk ngucapin happy wedding untuk lo sama istri lo sekarang. Semoga lo diberkati kehidupan yang baik, semoga masa depan lo dengan sang istri dan calon anak lo nanti mungkin bisa baik, dan segala prahara rumah tangga, segala masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Dan terima kasih sudah pernah jadi bagian dari cerita cinta gue dan sampai bertemu di lain hari. Dan untuk Tony, terima kasih untuk kesempatannya untuk gue udah pernah ngefans sama lo, gue udah pernah ngirim makanan ke lo saking gue ngefansnya sama lo juga yang tiba-tiba mutus kontak ya. Kalian berdua, Bimo dan Tony, mutus kontak begitu aja. Semoga lo bahagia ya Tony dengan istri baru lo sekarang, dan semoga apapun masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Sama juga ya pesannya sama seperti Bimo, dan ya semoga hidup bahagia. Sepertinya untuk episode kali ini aku cukupkan sampai di sini. Makasih semuanya yang udah dengerin gibahan di episode kali ini dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang ingin mungkin mengasih saran atau ingin berbagi cerita yang pastinya nama kalian bakal gue samarin, bisa DM Instagram pribadi aku @indahhidayati atau @katanya.podcast, atau bisa juga lewat email di katanyapodcast2@gmail.com. Jangan lupa follow Instagramnya, dengarkan lewat Spotify, subscribe channel YouTube ini, dan aktifkan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan episode Katanya Podcast. Aku pamit undur diri, terima kasih, dan selamat mimpi indah.